Hai teman-teman, selamat datang di modul ke-9 dengan saya Hou. Modul 9 akan membahas mengenal jenis-jenis perangkat lunak atau software untuk memflashing atau memprogram ulang berbagai sistem operasi pada handphone. Yang kita siapkan adalah jenis flash tool-nya atau alat untuk mengisi software ke dalam handphone. Juga harus ada laptop atau komputer, dan yang ketiga adalah kabel data, dan keempat adalah perangkat atau smartphone yang rusak atau yang ingin di software oleh kita. Nah, ada beberapa kegunaan dari flash Android. Pertama, misalnya bila ada bootloop pada smartphone Android, bila ada error pada program OS Android-nya. Kemudian bisa untuk mengcustom ROM-nya, kemudian mengembalikan smartphone ke dalam keadaan pabrikan. Kemudian untuk misalnya bila kita ingin menjual handphone tersebut, kita backup dulu datanya, kemudian handphonenya kita kembalikan ke standar baru atau standar pabrik sehingga dijual dengan bersih tanpa data. Nah, ada beberapa aplikasi untuk flashing handphone Android. Yang pertama adalah yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu aplikasi untuk flash tool-nya sendiri. Dan kedua adalah firmware atau ROM yang sesuai dengan smartphone-nya. Yang ketiga adalah aplikasi Android USB driver-nya. Itu teman-teman bisa dapatkan di media internet untuk mencari flash tool, aplikasi, dan juga driver USB tersebut. Ada beberapa flash tool yang saya akan jelaskan di sini. Yang paling umum digunakan oleh penggemar Android yaitu SP Flash Tool. Itu digunakan karena dia sangat mudah dan umumnya digunakan untuk handphone berbasis prosesor MTK atau MediaTek yang biasanya banyak digunakan oleh handphone dari Cina. Kemudian yang kedua ada yang paling cukup terkenal adalah Odin. Odin sendiri digunakan khususnya bagi perangkat Samsung, bermerek Samsung. Dia handal dan cukup aman karena sebetulnya Odin sendiri adalah tools internal Samsung yang kemungkinan bocor dan digunakan oleh para penggemar otak-atik ponsel sampai saat ini. Kemudian ada perangkat, untuk Odin yang terbaru itu ada versi 3.14.4. Itu yang terbaru untuk Odin. Kemudian untuk yang terkenal lainnya adalah khusus untuk selain untuk MediaTek, ada juga untuk prosesor Qualcomm yang terkenal. Qualcomm yang kita pakai adalah QPST atau QPIL khususnya untuk prosesor yang mempergunakan Snapdragon atau Qualcomm. Kemudian untuk beberapa brand juga memiliki flash tool tersendiri. Misalnya untuk Xiaomi kita mengenal ada Mi Flash, untuk LG ada LG Flash Tool, dan untuk smartphone kita mungkin ada HDD Raw Copy dan sebagainya. Untuk Huawei juga ada Huawei Flash Tool, Vivo juga ada Vivo Flash Tool, Oppo ada Oppo Flash Tool tersendiri. Jadi saat ini karena merek-merek cukup banyak, mereka bisa atau di market ada Flash Tool tersendiri khusus brand-brand tersebut. Yang kedua untuk komputer ini atau PC kita butuhkan minimum spesifikasi hardware-nya atau prosesor adalah Intel Dual Core. Tentunya kalau prosesornya bisa lebih cepat itu akan lebih bagus. Dengan memori internal kita harus siapkan minimal 2 GB. Lalu untuk kapasitas hard disknya sendiri, teman-teman butuhkan minimum 100 GB, itu udah mumpuni. Lalu untuk yang lain kita butuhkan adalah kabel USB atau penghubung antara komputer dengan smartphone itu sendiri. Nah, untuk
itu ada selain flash tool, komputer, dan juga kabel, ada juga USB drivernya. Jadi masing-masing driver Android tersebut ada tipe-tipe USB driver tersendiri. Nah, langkah-langkah memflashing handphone dengan komputer, yaitu kita harus pertama menginstal USB drivernya pada PC atau laptop tersebut. Kemudian kondisi baterai smartphone-nya harus minimal 80% atau lebih. Kemudian kondisi smartphone sebaiknya smartphone tersebut dimatikan. Kemudian setelah itu buka aplikasi flash tool-nya, dihubungkan komputer dengan smartphone mempergunakan kabel USB. Setelah itu kita harus memilih software yang sesuai atau firmware untuk ROM tersebut. Bila sudah masuk, maka kita tinggal tekan start untuk memulai flashing pada Android handphone tersebut. Sampai flashingnya sukses, kita akan restart kembali handphonenya dan akan berfungsi bila flashing tersebut berhasil. Untuk mengatasi boot loop, umumnya di handphone kita masuk pada recovery mode dengan cara tombol ditambah power ditambah home sama volume up. Kalau tadi kan volume down untuk yang download mode. Kalau recovery mode itu volume up. Sama prosesnya kalau untuk yang boot loopnya error, kita tinggal wipe data atau factory reset di handphone tersebut. Kemudian handphone bisa di reboot ulang dan bisa berfungsi kembali. Cara yang lain tanpa komputer, kita bisa masuk ke, bila tidak memiliki atau tidak mempergunakan laptop atau PC, kita bisa lebih simpel, hanya menggunakan recovery mode dengan tombol power, home, dan volume up tadi, kemudian wipe factory reset yang seperti untuk mengatasi kendala boot loop pada handphone tadi. Terima kasih teman-teman, saya rasa untuk flash Android, flasher toolnya, firmware-nya, kabel, PC-nya, dan juga USB drivernya, bila dijelaskan secara lisan seperti ini, tentunya akan lebih menarik bila dijelaskan secara praktek.